Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Anastasia Nesa dengan NIM 2410303. Di sini saya akan memberikan sedikit katekese yang berjudul Menjadi Pribadi Jujur dan Mau Berubah. Injil yang saya ambil yaitu Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Permasalahan zaman sekarang. Yang pertama, kurang jujur kepada orang tua. Nah, maksudnya di sini kadang anak tidak mengatakan sebenarnya kepada orang tua. Misalnya tentang nilai sekolah dan penggunaan uang dan lain sebagainya. Yang kedua, mencontek saat ujian. Nah, maksudnya di sini ada sebagian siswa memilih mencontek karena mendapat nilai rendah atau kurang percaya diri dengan kemampuan sendiri. Padahal mencontek adalah tindakan yang tidak jujur dan menghambat perkembangan diri. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara tidak bijaksana. Misalnya seperti menyebarkan gosip, komentar yang menyakiti orang lain, atau informasi yang belum tentu benar. Sebagian orang beriman, kita dipanggil untuk menggunakan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Yang keempat, sulit mengakui kesalahan. Seperti banyak orang lebih suka mencari alasan atau menyalahkan orang lain. Padahal mengakui kesalahan adalah langkah pertama untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Yang kelima, kurang bertanggung jawab. Contohnya, seperti tugas, masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, datang terlambat, atau tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Nah, disinilah permasalahan zaman sekarang. Kitab suci yang saya ambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Perikop yang saya ambil dalam kitab suci yaitu Lukas bab 19 ayat 10, yaitu Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, di sini ada sedikit cerita yaitu tentang kisah Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Ia ingin melihat Yesus tetapi tubuhnya pendek. Ia memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Yesus memanggil Zakheus dan singgah di rumahnya.
Pertemuan dengan Yesuslah mengubah hidup Zakheus. Bertobatlah Zakheus. Pertemuan dengan Yesus yang membuat Zakheus berubah. Ia menyadari kesalahan-kesalahan yang memutuskan untuk memperbaiki hidupnya. Zakheus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang merugikannya. Nah, dari sini kita belajar bahwa pertobatan bukan hanya merasa menyesal, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata dan memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Pesan Injil melalui kisah Zakheus. Yang pertama, Tuhan mengasihani semua orang. Nah, maksudnya di sini Tuhan tidak hanya mengasihani orang yang baik saja, tetapi juga orang yang telah melakukan kesalahan. Seperti Zakheus yang dianggap berdosa oleh banyak orang. Yesus tetap mau datang dan berbicara dengannya. Ia menunjukkan bahwa kasih Tuhan diberikan kepada orang tanpa membeda-bedakan. Contoh, ketika ada teman yang pernah berbuat salah, kita tidak boleh langsung membencinya, tetapi kita harus menghargai dan mendukung untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, tidak ada orang yang terlambat untuk bertobat. Nah, maksudnya di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, namun Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri lebih baik lagi dan memulai hidup yang lebih baik. Contoh, seorang siswa yang dulunya sering mencontek dapat berubah menjadi siswa yang jujur dan disiplin dan rajin belajar. Yang ketiga, kejujuran adalah nilai yang penting. Maksudnya di sini, sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup jujur dan perkataan maupun perbuatan. Kejujuran yang membuat orang lain percaya kepada kita dan menciptakan hubungan yang baik dan sesama. Refleksi bagi saya sendiri sebagai calon guru agama Katolik, saya dipanggil untuk menjadi teladan bagi peserta didik. Saya harus menunjukkan sikap kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, saya juga harus membantukan peserta didik memahami bahwa Tuhan selalu mengasihani mereka dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri ketika melakukan kesalahan. Refleksi bagi saya sebagai calon katekis. Sebagai calon katekis di stasi maupun di paroki, saya dipanggil untuk mewartakan kepada umat. Saya harus mengajak umat agar tidak datang kepada Tuhan ketika melakukan kesalahan. Tuhan selalu membuka pintu pengampunan bagi setiap orang yang mau bertobat. Ajakan bagi peserta didik. Melalui kisah Zakheus, peserta didik diajak untuk menjadi pribadi yang jujur, baik dalam perbuatan maupun perkataan dan tindakan. Jangan mencontek saat ujian, jangan berbohong kepada orang tua, dan jangan menyakiti teman. Peran OMK di zaman sekarang. OMK memiliki peran penting dalam kehidupan gereja. Kaum muda dapat menggunakan media sosial
untuk menyebar pesan-pesan positif dan nilai-nilai Injil. OMK juga dapat terlibat dalam kegiatan sosial, membantu sesama yang membutuhkan, mengunjungi lansia, mengunjungkan orang sakit, mendampingi anak, serta aktif dalam gereja. Kesimpulannya, kisah Zakheus mengajarkan bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berubah menjadi lebih baik. Mari kita menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan mau bertobat, dan tidak melakukan hal-hal yang membuat salah. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.